yang sedang berada dalam suatu kondisi tertentu. Yang dimaksud mengekspresikan di sini yaitu tentunya dapat menggambarkan banyak hal ya. Sosialisasi dengan orang baru. Mereka akan takut dan mereka sering menangis, bahkan ketika mereka tidur pun mereka akan gelisah. Kemudian yang ketiga yaitu temperamen anak yang berada di tengah-tengah atau slow to warm up to chill. Di mana anak dengan temperamen ini akan cenderung memiliki mereka akan takut dan mereka sering menangis, bahkan ketika mereka tidur pun mereka akan gelisah. Kemudian yang ketiga yaitu temperamen anak yang berada di tengah-tengah atau slow to warm up to chill. Di mana anak dengan temperamen ini akan cenderung memiliki seorang ibu atau orang yang mengerti dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Jadi keterikatan anak dan ibu itu saling melekat. Yang selanjutnya yaitu ada teori-teori terkait keterikatan atau attachment. Ada 4 kategori teori. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Nah, teori ini merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, di sini digambarkan dalam sebuah kalimat, I love you because you feed me. Jadi artinya, aku mencintaimu karena kamu memberi aku makan. Ini termasuk hubungan dari seorang anak dengan ibunya yang dekat seperti itu ya. Jadi ibunya merasa, seorang bayi itu merasa aman karena pada tahap ini tuh ibu selalu memberikan makan untuk sang bayi ketika dibutuhkan. Nah, untuk tahap yang kedua, itu teori belajar. Teori belajar ini dapat digambarkan dalam sebuah kalimat, I love you because you reward me. Artinya, aku mencintaimu karena kamu menghargai aku. Jadi apa yang kita berikan ke anak, jadi anak itu bisa mereward, dia menghargai aku. Nah, untuk yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini bahwa terjadinya sebuah keterikatan juga bergantung pada tingkat kemampuan perkembangan kognitif yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya itu teori etologikal. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri persepsi individu tentang bagaimana seharusnya berperilaku. Yang selanjutnya yaitu harga diri. Persepsi terhadap hasil dengan menganalisis beberapa banyak kesesuaian atau memiliki komitmen tetapi belum jelas. Yang keempat yaitu identity achievement. Identity achievement adalah status identitas ketika remaja telah melewati masa krisis atau masa mengeksplorasi dan telah membuat komitmen. Remaja pada status ini memiliki perasaan stabil
karena telah mengeksplorasi dan menemukan identitas dirinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Faktor yang kedua yaitu interaksi dengan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam, seorang individu akan lebih mudah mendapatkan nilai-nilai kehidupan dan ide-ide. Itu kita buka untuk sesi pertanyaan. Ya, bagus sekali ya presentasinya dan paparannya juga ya, bahan tayang maksudnya. Ya, silakan yang akan menanggapi. Ini tadi menarik banget ya, menarik sekali bahasan atau tema kita hari ini. Silakan dibuka seluas-luasnya aja, Mbak, biar karena ini terkait dengan tema ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ya. Terutama di tempat teman-teman yang sudah mengajar ini tentunya, atau di lingkungan keluarga bahkan. Izin bertanya, Bu. Bu Ika, Ya. ngomong Ibu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ya tercover dari beberapa penjelasan presentasi yang sudah disampaikan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman begitu, pada usia berapa keterikatan anak itu mulai berkurang? Karena dari dua anak sendiri, saya sendiri itu perbedaannya jauh antara anak pertama dan anak kedua. Keterikatannya itu kok beda? Apakah memang ada standar? Sebetulnya keterikatan sudah mulai agak berkurang dengan ibunya, karena yang ada itu yang perempuan terlalu lekat. Apa karena faktor jenis kelamin juga berpengaruh atau tidak? Kemudian yang kedua, ini masalah saya di kelas. Itu ada anak yang sudah terlanjur dicitrakan buruk oleh teman-temannya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan citra positif bahwa anak nakal dalam tanda kutip itu dia bisa berubah baik, karena teman-temannya apa-apa hal-hal yang negatif di kelas bilangnya, ya paling ini bu guru, enggak gitu kan. Saya berusaha menghapus bahwa citra dia punya harga diri yang lebih bagus, karena khawatir saya kalau di mindset anak itu sudah dianggap nakal, dia akan namanya akan bersikap negatif terus. Padahal kita sebagai guru kan pengennya dia anak bisa berkembang lebih baik dibanding citra buruk yang selama ini ada. Terima kasih banyak. Ini Bu Ika, kita tampung dulu ya Bu, atau langsung dijawab? Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan tentang definisi temperamen ya. Menurut kelompok Anda, untuk sikap atau sifat seperti ini tuh paling berpengaruh itu dari mana? Apakah dari keluarga ataupun lingkungan? Nah, kemudian kira-kira kalau anak yang sudah besar ini mengalami atau memiliki sikap-sikap MMS seperti ini, di usia berapa dia yang betul-betul merekam, istilahnya merekam sifat-sifat buruk seperti ini? Kan biasanya baru muncul di usia-usia yang agak sudah dewasa ya, dia sudah mulai berpendapat sendiri seperti itu. Yang kira-kira dari di usia berapa gitu sifat seperti ini tuh bisa terekam cepat oleh anak seperti itu. Terima kasih. Iya, tentang temperamen ya. Kita nanti kembali ke pendapat Schaeffer dan Kip ya untuk temperamen. Ya, silakan, apa mau ditambah, apa mau ditanggapi dulu?
Mungkin ditanggapi terlebih dulu ya Bu. Boleh, silakan, tidak harus dari yang awal, dari yang terakhir juga boleh ya. Ini menurut kelompok kami, pertanyaan dari Ibu Ika, nih itu dari usia balita, berarti anak itu udah mulai sekolah dasar, itu kan anak itu cenderung untuk lebih banyak waktu luangnya itu lebih, aktivitasnya itu banyak dengan teman ketimbang dengan ibunya kayak gitu. Jadi mungkin dari situ itu udah mulai keterikatannya agak berkurang. Hanya aja mungkin waktu malam mulai keterikatannya mulai ada lagi kayak gitu. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak faktor ya. Itu diantaranya yaitu perpisahan yang mendadak seperti itu akhirnya kan membuat keterikatan itu renggang begitu. Kemudian itu seperti yang dipresentasi, itu perpisahan yang mendadak antara anak dan sosok yang lekat dengannya atau ibu atau ayahnya. Kemudian penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik ya, yang maksudnya dalam keadaan tertentu orang tua itu dalam keadaan emosi. Monggo Bu Dewi. Nah, biar tidak tegang gitu ya. Dari tadi serius banget. Sambil ice breaking biar mencair suasananya. Mbak Dewi ya? Ibu. Oke. Ibu. Ya. Tadi saya sambil tertawa, haha, digulung-gulung, sambil teriak, hore. Digulung-gulung. Oke, boleh sekali lagi dong Mbak Dewi. Seru biar yang belum ngeh ikut lagi. Bareng-bareng ya. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, ngek-ngok, digulung-gulung, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, sambil teriak, hore. Dikenal bahwa dia itu anaknya rewel, nakal ya, tidak baik gitu ya Mbak. Terus sudah dicap atau dicat sama teman-temannya bahwa ya dia itu emang anak yang nakal, tidak nurut, rewel gitu ya Mbak. Nah itu apakah ada cara misalnya dia itu supaya Untuk memperbaiki label gitu ya, merehabilitasi label yang sudah terlanjur dijudge nakal, buruk, mungkin usil dan dan lainnya, label-label yang negatif gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Ya Bu. Oke Mas Angga, silakan Mas Angga. ya kalau menurut saya gitu, menurut saya mungkin seorang anak itu ketika dia bisa dikatakan mungkin teman-temannya gitu mengatakan oh dia rewel, bandel, nakal gitu, nggak baik, itu apa ya namanya ya, untuk tidak menjustis temennya seperti itu kan, namanya anak kecil kan bagaikan mengukir di atas air ya, maksudnya mumpung masih usianya dasar itu masih bisa diperbaiki. Kalau misalkan sudah besar kan itu seperti batu, malah susah kayak gitu. Mungkin dari gurunya itu sendiri untuk sering menasehati anak yang dilabeli nakal itu, dan juga menasehati teman-temannya untuk selalu berbuat baik kepada teman-temannya seperti itu Bu Ika. Membangun empati gitu ya. Jadi anak-anak teman-temannya gitu, anak-anak yang lain mungkin mulai ditanamkan sikap empati juga ya, agar tidak mudah menjas kepada teman-temannya gitu ya. Mungkin begitu ya Mbak. Iya, seperti itu. Mbak Nok, iya. Mengungkapkannya yang agak sulit Bu. Iya, jadi memang sering terjadi itu ya, kasus yang sering terjadi itu. Banyak anak-anak yang akhirnya kian menjadi ya karena lingkungan yang tidak mendukung. Kadang-kadang gurunya ikut-ikutan.
Nah, ini yang parahnya gurunya tuh ikut-ikutan memberi label ya. Tapi seiring dengan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan mudahnya mengakses ilmu pengetahuan, sekarang banyak juga guru-guru yang mulai sadar dan membangun pengetahuannya, mengkonstruk pengetahuannya untuk terus mengembangkan diri gitu. Meraih atau mencari pengetahuan di media sosial, di internet, dan di mana-mana, atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini juga menjadi angin segar ya, menjadi angin segar untuk para guru, sehingga kasus-kasus macam ini semakin diminimalisir begitu. Ini ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga perlu menambah referensi ya, meskipun di sini banyak yang basicnya ada yang dari psikologi juga ya di sini ya. Kalau yang basicnya dari psikologi mungkin sudah banyak sekali referensi, tetapi yang mungkin yang masih butuh referensi, baik juga ini menambah referensi dari Santrok ya. Tadi sebagian di modul itu banyak juga yang mengambil psikologi pendidikan. Ini ternyata bagus sekali, walaupun terjemahan versi aslinya saya juga punya, tapi ini saya beli juga yang versi terjemahan, tebal sekali bukunya, tebal sekali, tetapi sangat bagus di sini. Dan saya kira modul ini banyak sekali ngambil dari buku ini ya. Kalau saya lihat pertanyaan tadi itu bagus sekali nih kalau ngambil dari referensi ini. Jadi silakan nanti, terutama tadi yang persoalan-persoalan yang hubungannya dengan labelan ya, pelabelan gitu. Begitu ya, silakan Mbak contoh kasus biar lebih mudah untuk ditanggapi gitu. Oh iya. Kasusnya kan kadang ini Bu, kita punya teman sudah lama sekali berteman. Nah, ketika teman kita padahal jauh, jarang berkomunikasi, terus karena suatu musibah atau apa gitu, kadang di sini kita kayak makdeh gitu, ada rasa gitu loh Bu. Terus tiba-tiba nanti kita cek gimana kabarnya, akhirnya tahu kondisi dia lagi begini. Oh pantas aku kayak rasanya pengen tanya kabarmu, kadang kayak gitu loh. Maksud tuh apakah keterikatan itu kan biasanya kita ikatan batin sama orang tua kayak gitu aja ya. Nah ternyata ada juga contoh yang kayak sama sahabat kayak gitu. Ya, ada ikatan emosional ya, atau ikatan psikologis, atau mungkin makanya orang bilang soulmate gitu ya, soulmate. Monggo Mbak Yuli. Yang jelas Mbak Yuli. Biasanya karena Mbak Yuli sudah mungkin baca-baca tentang teori psikoanalisis yang menjadi landasan teori keterikatan ya, attachment, ada teori etologikal, ada teori kognitif, ada teori belajar. Nah ini sangat terkait dengan pertanyaan Mbak Yuli tadi, iya kan? Betul juga kata Mas Angga tadi, ada biasanya terjadi seperti itu ya. Ketika kita baru ngebatin aja ya, kita sedang berpikir tentang si A, si B, tiba-tiba muncul gitu ya, muncul lewat chat atau lewat apa begitu. Ini makanya ada teori lain, nanti coba di googling ya, ada teori namanya tarik menarik. Nah tarik menarik ini juga termasuk ketika seseorang kalau orang bilang itu takdir gitu ya, tapi ini tolong jangan langsung diklaim sebagai takdir ya. Siap nih itu Bu, jadi kalau nggak belajar kayaknya nggak bisa ini gitu. Jadi gimana message-nya kita supaya kita tuh bisa gitu. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, nanti gimana nih kalau jalannya nggak lancar atau gimana. Nah tapi setelah dilewatin ya
berjalan saja gitu lancar, alhamdulillah. Ngalir Apa aja yang kita ya. katakan baik-baik saja seperti itu. Oke, Mbak Nok kasih tepuk tangan dong, Mbak Nok. Makasih Iya, buat Dina. kasih reward ya. Rewardnya murah banget nih, cukup dengan tepuk tangan kan. Ingat ya Mbak Ardina, pernah dengar nggak ada istilah letting go gitu ya? Satu, tepuk berdua, tepuk bertiga, tepuk berempat, tepuk berkali-kali, Ciki-ciki ber ciki-ciki ber gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa ya. Ya, hadiahnya apa Mbak Nok? Buat yang tadi tepuknya paling semangat, hadiahnya apa nih? Kayaknya iya, oke, dilanjut Mbak Nok. Barangkali butuh closing statement atau apa ya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan. Seperti Mas Alfian mau bicara itu. Coba beri kesempatan.